Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, pengumuman dulu ya. Kemarin-kemarin Mimin gak upload karena kemarin kan lebaran, jadi Mimin libur dulu. Dan ya refreshing dulu, jalan-jalan dulu gitu. Jadi maaf baru kali ini bisa upload lagi. Dan juga Mimin ada pengumuman lain mengenai spoiler Battle Spirit, yang mana kedepannya akan ada perubahan, dikarenakan Mimin kesulitan dalam membuat skripnya, karena sekarang sebelum buat skripnya, Mimin harus translate terlebih dahulu. Jadi sekarang perharinya Mimin hanya akan buat satu episode ya. Ya durasi paling belasan menit, tapi insya Allah kalau tidak ada kesibukan akan upload spoiler satu hari satu, walaupun cuma satu episode. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu intro dulu ya kan? Kinan, apakah kamu tidak akan berpartisipasi di dalam 16 alam besar? Kinan bertanya, apa itu 16 alam besar? Namun Putri Miao Miao meminta Kinan untuk menanyakannya kepada Penatua Tanah Suci Qinglong, karena dirinya akan kembali berkultivasi untuk mempelajari metode alkimia ini. 交给本公主，有了这本就行了。啥？直六封大笔，第一名获得1000枚原石。 Xin kemudian berpindah ke aliansi kamar dagang. Terlihat Nona Jiang Bilan sedang mandi air hangat. Namun di saat itu sebuah pesan tiba-tiba datang kepadanya. Pesan itu dari bawahannya. Bawahannya itu mengabarkan kepada Nona Jiang Bilan bahwa Kinan sebelumnya datang ke puncak Chaumu. Dan di sana Kinan telah menyempurnakan sebuah pil tingkat 5. Bawahannya itu juga mengatakan bahwa 3 bulan kemudian Kinan akan berpartisipasi di dalam 16 alam besar. Mendengar itu cahaya dingin melintas di mata Nona Jiang Bilan, sepertinya dia sudah memiliki rencana lainnya. Xin kemudian berpindah kepada Kinan. Terlihat dia mendapatkan selembaran informasi tentang kompetisi 16 puncak. Di sana tertulis bahwa semua kultivator di bawah ranah martial dominator bisa berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak. Peringkat pertama akan mendapatkan 1000 batu asli dan 3 senjata dominator. Kinan berpikir jika dirinya bisa mendapatkan peringkat pertama, maka dirinya bisa mempromosikan jiwa martial spirit dewa perang ke tingkat D. Oleh karena itu, Kinan pun memutuskan akan berpartisipasi di dalam kompetisi. Namun kemudian sosok bayangan Penatua dari Tanah Suci Qinglong muncul di depan Kinan. Penatua itu mengabarkan kepada Kinan bahwa situasinya sekarang sudah berubah dan dirinya khawatir bahwa sekarang Kinan sedang menjadi incaran. Jadi dirinya memperingatkan Kinan agar tidak berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak kali ini. Namun Kinan menjawab, terima kasih atas pengingat dari Penatua, tetapi aku harus berpartisipasi di dalam kompetisi ini dan percayalah aku pasti akan kembali hidup-hidup. Mendengar jawaban Kinan, Penatua itu hanya bisa menghela napas dalam sebelum kemudian berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Sebelum akhirnya sosok ilusi Penatua itu pun menghilang. Kinan tahu masih ada 3 bulan sebelum kompetisi dimulai. Maka dalam waktu 3 bulan ini, Kinan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Kebetulan Kinan sebelumnya juga melihat dari peta sebuah tempat bernama 3 pintu. Dijelaskan, 3 pintu sebenarnya adalah tempat yang mewakili tekanan gravitasi yang sangat hebat, yang bagus untuk berlatih. Oleh karena itu, Kinan memutuskan untuk berlatih di sana. 参加16封大比，第一名。这次16封大比，你去。英雄龙和许无痕都会来。 Kinan lalu sampai di tempat itu. Kemudian Kinan mendengar suara orang-orang yang berkata bahwa di saat ujian 3 pintu terbuka, kali ini Yin Xuanlong dan Sui Wuhen juga akan masuk. Mereka berdua berada di peringkat 10 teratas dalam daftar penjaga. Aku takut mereka akan datang ke sini untuk kompetisi 16 puncak yang akan digelar 3 bulan lagi. Namun di saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di belakang Kinan. Pria itu berkata dengan sombong kepada Kinan untuk jangan menghalangi jalan.
Kinan langsung tahu bahwa pria ini adalah orang bernama Sui Wuhen. Di saat itu, seorang pria lainnya muncul dari belakang. Pria ini bernama Yin Xuanlong. Melihat Sui Wuhen yang berkata kasar membuat Yin Xuanlong menyela. "Sui Wuhen, kamu benar-benar sombong." Namun Sui Wuhen menjawab, "Yin Xuanlong, sepertinya pelajaran yang aku berikan kepadamu terakhir kali masih belum cukup parah." Namun Yin Xuanlong nampak tersenyum tipis dan berkata, "Pelajaran macam apa yang kamu berikan padaku? Ingatlah di kompetisi 16 puncak 3 bulan lagi aku pasti akan mengalahkanmu." Aku akan menantikannya, kata Sui Wuhen seraya pergi dari sana. Kemudian pandangan Yin Xuanlong tertuju kepada Kinan dan berkata, "Adik ini, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Kinan menjawab, "Senior Xuanlong, ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Aku ingin tahu apakah senior bisa memberitahuku aturan dalam 3 pintu." Yin Xuanlong dengan senang hati menjelaskannya kepada Kinan tentang aturan di ujian 3 pintu. Setelah 3 hari penjaga akan membawa kita ke 3 pintu. 30 perahu giok sudah disiapkan di depan 30 pintu. Dan hanya mereka yang mendapat perahu giok yang bisa memasuki 3 pintu. Kinan paham. Dia berterima kasih atas informasinya. Sebelum kemudian pamit seraya berkata bahwa dirinya adalah Kinan. Dan aku harap 3 hari lagi kita akan bertemu di 3 pintu. Setelah Kinan pergi, Yin Xuanlong tidak menyangka bahwa ternyata orang sebelumnya adalah Kinan. Namun dirinya menjadi senang karena perjalanannya ke 3 pintu kali ini pasti akan sangat menarik dan dirinya bisa bersaing dengan Kinan. 不要站在这里挡路，不够深刻。 劝你乘船入门。多谢师殷师兄，初次见面。秦南， Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dengan cepat. Semua orang yang ingin mengikuti ujian 3 pintu telah berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Terlihat Yin Xuanlong langsung menyapa Kinan. Terlihat juga Sui Wuhen telah ada di sana. Yin Xuanlong langsung memperingatkan Kinan untuk berhati-hati terhadap Sui Wuhen. Karena Sui Wuhen memiliki kakak bernama Sui Wentian. Dan juga sebelumnya, Sui Wuhen memiliki kesempatan untuk menjadi calon sains. Tetapi karena kedatangan Kinan, harapan itu menjadi sirna. Mendengar itu Kinan paham. Sebelum kemudian seorang penjaga muncul dan meminta semua peserta untuk mengikuti dirinya. Tidak lama penjaga itu membawa semua peserta di tepi pantai. Penjaga itu menjelaskan bahwa ini adalah 3 lapisan gerbang. 3 lapisan gerbang atau 3 lapisan pintu ini dibangun oleh martial dominator tanah suci Ajur Dragon yang gagal mencapai ranah martial Highes di masa lalu. Dia menggunakan semua energi dan harta karunnya untuk membangun tempat ini dengan tujuan untuk menempa para murid di generasi masa depan. Penjaga itu kembali menjelaskan bahwa setelah mendapatkan kapal, ingatlah bahwa di balik gerbang ini, setiap langkah maju akan sangat sulit, tetapi manfaatnya juga akan meningkat. Setelah memasuki pulau, kalian semua memiliki waktu 4 bulan. Jika seseorang keluar lebih awal, mereka yang masih tertinggal bisa terus melanjutkannya. Baiklah, sekarang waktunya untuk mengambil kapal kalian. Segera semua peserta pun memperebutkan kapal masing-masing. Kemudian Kinan merebut salah satu kapal dari peserta lainnya. Peserta itu tidak dapat memblokir serangan Kinan. Alhasil kapalnya pun direbut oleh Kinan. 秦南师弟，这里鬼圣子的，但你来了。有武皇凝聚毕生之力，不然绝不轻饶。 Di tengah jalan terjadi sedikit pertarungan antara Sui Wuhen dan Kinan, di mana di sini Sui Wuhen memutuskan untuk tidak boleh membiarkan Kinan memasuki gerbang dan tidak boleh membiarkannya meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka berdua. Kinan langsung memperingatkan Sui Wuhen untuk jangan mencari masalah dengan dirinya, karena jika sampai kamu menggangguku, maka jangan salahkan aku karena akan bersikap kasar. Singkatnya, semua peserta pun telah sampai di depan 3 gerbang. Terlihat seorang penjaga di sana langsung menjelaskan kepada semua peserta bahwa sekali kalian menginjakkan kaki di jalan ini, maka itu artinya ujian dari 3 lapisan gerbang secara resmi dimulai. Namun di sini, tiba-tiba saja Sui Wuhen langsung menantang Kinan untuk bertaruh dengan dirinya. Kinan bertanya, "Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Sui Wuhen menjawab,
Itu sederhana, selama kamu bisa berjalan 300 langkah di dalam 3 lapisan gerbang, maka kamu menang. Dan jika kamu menang, maka aku akan memberimu 50 batu asli. Namun jika kamu kalah, maka biarkan aku menampar wajahmu di hadapan umum. Bagaimana? Di sini, Yin Xuanlong yang mendengar pertaruhan Sui Wuhen, dirinya menjadi sangat kesal karena pertaruhan itu benar-benar tidak masuk akal. Mencapai 300 langkah itu benar-benar sangat sulit. Para peserta lainnya juga sepemikiran dengan Yin Xuanlong karena mereka tahu bahwa di dalam sejarah Tanah Suci Ajur Dragon, orang yang berada di bawah ranah martial dominator hanya bisa mencapai paling tinggi 260 langkah. Itu pun juga dibantu dengan bantuan banyak artefak. Namun mengetahui hal itu semua, Qinan tetap menerima taruhan dari Sui Wuhen. Akan tetapi Qinan menaikkan nilai taruhan, di mana jika kamu kalah maka kamu harus memberiku 200 batu asli. Bagaimana? Mendengar itu Sui Wuhen setuju, walaupun dirinya sebenarnya tidak memiliki 200 batu asli. Tetapi dirinya sangat yakin bahwa Qinan tidak akan bisa mencapai 300 langkah. Jadi walaupun dirinya tidak memiliki 200 batu asli, dirinya tetap setuju. Si penjaga kemudian mengatakan bahwa kalian bisa memasuki gerbang sekarang. Namun si penjaga memperingatkan bahwa setelah memasuki gerbang, ingatlah untuk tidak menggunakan kekuatan iblis atau kalian akan diledakkan oleh 3 lapisan gerbang. 再见了您嘞，10枚可不够，200枚，还。秦南， Semua peserta langsung memasuki lapisan pertama dari 3 lapisan gerbang. Ketika Qinan memasuki langkah pertama, Qinan benar-benar terkejut karena di sini sungguh memiliki tekanan gravitasi yang luar biasa. Padahal ini hanyalah langkah pertama. 到199步了，秦南怎么？ Sementara di luar terlihat kelompok dari puncak Cao Mu yang dipimpin oleh pemimpinnya sendiri. Nampak telah muncul di sana. Terlihat seorang bawahan puncak Cao Mu yang dari tadi sudah ada di sini langsung melaporkan kepada pemimpin puncak Cao Mu bahwa Qinan sudah berada di dalam 3 lapisan gerbang. Dan Qinan sebelumnya juga membuat taruhan dengan Sui Wuhen. Dia bilang dia akan dapat memasuki langkah ke-300. Mendengar itu Chen Ying langsung berkata, "Sudah aku bilang, Qinan ini adalah orang yang sangat arogan, sehingga bermimpi untuk mencapai langkah ke-300. Namun sang pemimpin puncak Cao Mu langsung memarahi Chen Ying untuk jangan berbicara omong kosong. Sebelum kemudian sang pemimpin puncak Cao Mu mengeluarkan sebuah harta, yang mana dirinya dapat melihat gambar persaingan antara Qinan dan Sui Wuhen menggunakan harta tersebut. 走到300步， 陈莹，这么快到199步了。 Saat ini terlihat Sui Wuhen telah mencapai 199 langkah. Sementara Yin Xuanlong ada di belakangnya. Dan di belakangnya lagi terlihat ada Qinan yang nampak Qinan sudah sangat kelelahan. Kemudian Sui Wuhen langsung melewati gerbang pertama dengan sedikit mencibir kepada Qinan. Sementara Yin Xuanlong mengingatkan kepada Qinan bahwa setelah melewati gerbang pertama ini, maka tekanan di gerbang kedua akan meningkat 3 kali lipat. Yin Xuanlong juga langsung memasuki gerbang pertama dan masuk ke gerbang lapisan kedua. Sementara Qinan dia terlihat langkahnya semakin berat. Namun Qinan bertekad bahwa dia harus mengandalkan kemauannya sendiri untuk mencapai akhir. Dan dirinya juga memutuskan untuk tidak boleh sampai menggunakan martial spiritnya. Dan dengan kemauan yang sangat kuat, Qinan pun akhirnya berhasil melewati gerbang lapisan pertama. Sementara saat ini, pada akhirnya Yin Xuanlong berhenti di langkah ke-239. Dan Sui Wuhen berada 1 langkah di depannya. Namun di luar, pemimpin puncak Cao Mu dapat mengetahui bahwa Sui Wuhen dapat mencapai langkah tinggi seperti itu karena dia mengandalkan 3 artefak tingkat raja. Sementara Qinan, dia nampak masih berada di belakang. Akan tetapi dengan kemauan yang tinggi, ditambah kegigihan untuk menjadi lebih kuat, Qinan berjuang keras, bahkan walaupun tubuhnya telah roboh. 7 lubangnya telah mengeluarkan darah, akan tetapi Qinan tidak pernah menyerah. Namun walaupun begitu, tubuh Qinan sudah tidak tahan lagi dan dia sepertinya akan sepenuhnya roboh. Di luar, melihat Qinan akan roboh, sang pemimpin puncak Cao Mu ingin bergerak untuk menyelamatkan Qinan.
Dia tidak boleh membiarkan Kinan mati di sini hanya karena sebuah percobaan. Akan tetapi, seorang bawahan nampak meminta pemimpin puncak Cao Mu itu untuk tetap tenang dan tunggu sebentar. Karena terlihat dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya Kinan pun dapat mencapai langkah ke-300. Yang hal itu benar-benar membuat Sui Wuhen dan semua orang yang ada di luar terkejut. 不够，秦南的身体怕是不……继续啊！再来一弹。 Keesokan harinya, Kinan tidak berhenti di 300 langkah, tetapi dia terus maju sampai kemudian tiba-tiba seorang pria tua tiba-tiba saja muncul di lautan kesadaran Kinan. Pria tua itu mengatakan bahwa dirinya sangat bangga kepada Kinan karena dapat menempuh sebanyak 400 langkah hanya dengan tekadmu sendiri. Melihat pria itu, Kinan bertanya, siapa senior dan mengapa senior bisa muncul di lautan kesadaranku? Senior itu tertawa. Dia memperkenalkan bahwa dunia memanggil dirinya sebagai Triple Martial Emperor. Di masa lalu, aku ingin menerobos peringkat bela diri. Namun sayang langit tidak mengizinkanku melakukannya, sehingga langit membuatku menemui kematianku. Namun di momen kejatuhanku itu, aku berhasil mendapatkan kekuatan petir. Dan hari ini, aku akan memberikan hal tersebut sebagai hadiah untukmu. Kinan pun sangat senang bisa mendapatkan kekuatan petir ini, dan dia berterima kasih kepada senior itu. Kinan berpikir bahwa jika dirinya dapat menempa dan menyerap kekuatan murni yang terdapat pada petir ini, maka dirinya pasti akan dapat membuat mata dewa perang yang berada di pupil kirinya menjadi semakin lebih kuat. 三重门共906，昔日我重吸收这道雷霆之力，战胜。 1 bulan kemudian, akhirnya Kinan dapat memurnikan kekuatan petir itu. Tuh, dan akhirnya mata kiri dewa perang Kinan pun memperoleh sebuah skill ultimate yang disebut turbulensi petir. Di saat yang sama, 7 garis naga golden jiwa baru lahir Kinan juga nampak berfluktuasi. Kinan menyadari bahwa meskipun kekuatannya saat ini setara dengan ranah martial ancestor lapisan ke-7, namun ini sudah cukup untuk melawan seseorang yang berada di ranah martial emperor lapisan ke-8. Hanya saja, ini masih jauh dari kata cukup, karena Kinan sadar betul bahwa di dalam kompetisi 16 puncak nanti, pasti akan terdapat banyak kultivator yang berada di ranah martial emperor. Jadi Kinan harus menghabiskan sisa waktu 2 bulan ini untuk meningkatkan kekuatannya. 我在这8成的实力，才能跟大女一死，你就必须跟我走。碧兰，我对你。 Scene berpindah ke istana kamar dagang. Terlihat Nona Jiang Bilan sedang bersama seorang pria. Diketahui pria ini bernama Xiao Zhonghuang. Dia merupakan putra tertua dari kepala kota Bloodhurst. Di sini Xiao Zhonghuang mengutarakan rasa cintanya kepada Nona Jiang Bilan. Akan tetapi Nona Jiang Bilan menolak dirinya. Xiao Zhonghuang bertanya, "Nona Jiang Bilan, kenapa kamu menolakku?" Nona Jiang Bilan menjawab bahwa aku tidak pernah melupakan penghinaan yang dilakukan oleh Kinan terhadapku. Jadi selama Kinan itu tidak mati, maka aku tidak akan memikirkan soal cinta. Xiao Zhonghuang paham jika dirinya ingin Nona Jiang Bilan menjadi kekasihnya, maka dirinya harus terlebih dahulu membunuh Kinan itu. Sehingga dirinya pun berkata bahwa dirinya telah mengirim saudara keduanya untuk membunuh Kinan. Jadi selama Kinan itu mati, Nona Jiang Bilan, kamu harus menerima cintaku. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.